Dotonbori, salah satu destinasi wisata yang paling favorit buat turis asing maupun lokal yang datang ke Osaka. Bukan karena ada si Spider-Man yang ini, tapi karena adanya Neon Glico yang ini nih. Rasanya kita udah gak asing kan sama foto orang nih di Instagram yang pose kayak gitu di depan si Neon Glico-nya. Tapi gue jujur salfok sama kalimat yang ada di sebelahnya. Kalau ngomong Dotonbori, pastinya harus jajan street food. Dan kalau ngomong Osaka, pastinya takoyaki. Gue tahu sih, ini gue bukan beli takoyaki terbaik di Osaka, tapi kalau ngomong enak, pastinya enak. Tipsnya kalau makan takoyaki, tolong ya jangan one bite, karena ya itu panas banget. Jadi dibagi dua, baru dimakan. Memang gak kelihatan estetik, tapi percayalah, mulut kebakar itu lebih gak baik. Tips kedua, kalau misalnya ada set sama minuman, beli sama minumannya sekalian ya. Di Dotonbori ini juga ada Ichiran Ramen. Ramen yang menurut gua sampai sekarang ini masih jadi ramen terbaik si Jepang. Ya meskipun baik rasanya, tapi antriannya nggak baik guys. Panjang banget asli. Kalau gua bisa bilang, Dotonbori ini tuh kayak tempat wisata terpadu. Karena semuanya ada dan apapun ada. Mau tempat main kayak tadi tuh, naik perahu ada. Mau gedung-gedung unik ada. Restoran unik kayak gini ada. Kolam pancing juga ada. Bahkan orang yang ngejual karya seninya di pinggir jalan juga ada. Dan lanjut street food, kita beli es krim matcha. Ini pas banget sih karena cuaca lagi mendung tapi panas. Jadi mantep makan es krim. Karena jam juga udah menunjukkan jamnya waktu makan berat. Jam berapa tuh? Ya entahlah ya. Pokoknya kita masuk lagi ke bagian Dotonbori yang lebih dalam. Untuk cari suatu restoran atau tempat makan yang bisa ngenyangin. Sampai ketemulah sama Dear Bros, salah satu tempat makan yang menu andalannya adalah omelet rice dengan dipadukan sama berbagai macam topping. Indonesia des. Terima kasih. Shitemasu ne. Hayo lo, kaget nggak denger staffnya bisa ngomong bahasa Indonesia? Gokil kan? Enak. Kalau ditanya enak nggak enak, udah beberapa kali diliput TV. Terus kebanyakan pelanggannya juga para turis asing. Jadi pastinya harusnya legit enak ya. Jujur speechless sih. Setelah kenyang dan beres makan, kita lanjut buat keliling-keliling lagi nih di Dotonbori. Ya, meskipun kondisinya lagi rame banget, tapi mau gimana pun, kan vibes-nya lagi liburan. Jadi harus gerak, karena kalau nggak, sayang banget harinya berlalu gitu aja. Ya, meskipun pulangnya cuma bawa oleh-oleh rasa capek sih. Malamnya gue pergi ke salah satu tempat destinasi wajib buat para turis yang datang ke Osaka, yaitu Umeda Sky Building. Singkatnya, Umeda Sky Building ini tuh adalah dua buah tower setinggi 173 meter yang berdiri sebelahan. Dan di bagian atasnya ada rooftop yang menghubungkan antara satu gedung dengan satu gedung lainnya. Jadi pastinya, buat yang pengen ngeliat landscape kota Osaka dari atas 360 derajat tanpa ada batasan, ini tuh pas banget. Dan mereka bukanya juga bukan sekedar pagi dan siang, tapi sampai jam setengah 11 malam. Suasana malam Osaka pastinya bisa kerekam dengan jelas dan dengan baik dari Umeda Sky Building. Sebelum sampai ke rooftopnya, ini nih salah satu spot yang juga ikonik dan rasanya udah bosen mungkin ya kita ngeliat di feeds-nya orang ataupun di foto-foto yang ada di Instagram. Eskalator ini nih. By the way, ini tuh salah satu eskalator yang paling tinggi yang ada di dunia juga sih. Ya kebayang lah ya, 100 sekian meter ada di atas tanah eskalatornya. Dan ini cukup panjang loh, surprisingly. Di ujung eskalatornya, kita tuh sampai di lantai yang mana bisa melihat landscape kota Osaka tapi masih secara indoor. Jadi sebelum sampai ke rooftopnya yang outdoor, kita dikasih lihat landscape kota Osaka via indoor. Memang bagus banget sih sejujurnya. Cuman sayangnya si kaca-kacanya ini kalau kita foto itu tuh cukup mantul. Jadi kalau sekedar foto landscape pemandangannya, tinggal deketin aja kameranya ke bagian kacanya, itu clear. Tapi kalau misalnya kita mau foto dengan kaca sebagai backgroundnya, cukup mantul. Jadi pemandangannya kurang gitu dapet. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita memang bisa seakrab itu sama Lightroom, harusnya sih bisa diakalin ya.
Ralat. Mungkin ya, mungkin bisa diakalin. Di sini juga dijual nih gembok-gembok cinta yang biasanya laris buat para couple nih ya, mengikat janji suci dengan gembok cinta. Ya elah. Ya gitulah pokoknya ya. Nanti bisa dipajang di bagian dipajang atau dipasang di bagian pagar yang ada di bagian rooftopnya nanti. Deng deng, sugar daddy, sugar mommy. Mantap.